Selamat bertemu kembali. Nah, kali ini kita mencoba membawakan quote daripada sebenarnya seorang penjahat besar, mafia, pengusaha besar di bidang dunia gelap. Nah, itulah. Tapi mengapa kita mengambil quote daripada seorang yang tidak benar, artinya orang jahat? Intinya kita tidak mengambil quote-nya yang tidak benar itu, tapi quote itu kan pasti ada positifnya. Positifnya lah kita ambil, bukan kita pakai untuk yang negatif, tapi quote-nya itu nanti kita banding setir ke pakai yang di bidang positif. Nah, siapakah dia? Dia adalah Al Capone. Semua orang tahu Al Capone itu siapa. Al Capone itu adalah gangster mafia tingkat internasional, tingkat dunia. Dia orang terkaya di bidang gangster. Sudah sangat terkenal sekali di dunia. Coba kita ambil nanti quote-nya seperti apa. Namun sebelum itu perlu kita melihat riwayat hidup dulu, perjuangannya hidupnya itu seperti apa. Perlu kita lihat dulu. Al Capone itu nama kecilnya ada Alfonso Gabriel. Alfonso Gabriel itu kelahiran tahun 1899 di New York. Terus langsung meninggalnya tahun 1947. Jadi 48 tahun umurnya, jangan sangat singkat, di Florida. Sebenarnya dia keturunan orang baik-baik karena bapaknya Pak Gabriel namanya. Dia orang Itali, dia migrasi ke USA, ke Amerika, ke New York. Dia sebenarnya seorang tukang roti, ahli di bidang roti, membuat roti. Nah, dia punya anak 9, yang kelima adalah Al Capone ini. Ini Al Capone ini memang dari kecil sudah kelihatan nada-nada tidak benarnya. Karena apa? Pada waktu umur 14 tahun masih di SD istilahnya, sudah memukul gurunya. Terus dipecat dari sekolah, berhenti sekolah. Jadi pendidikannya kelas 4 dalam umur 14 tahun itu dia sudah selesai sekolahnya. Nah, jadi dia tidak sekolah lagi. Mungkin tingkatannya kalau 14 tahun mungkin sudah SMP ya. Ya, itu aja pendidikan yang formalnya. Tetapi di jalanan dia berpraktek sama orang-orang yang di dunia hitam semuanya. Nah, itu riwayat hidupnya coba kita lihat dari kecilnya itu. Masa kecil itu banyak bergaul sama orang-orang tidak benar, sehingga dia ikut masuk geng-geng jalanan. Dia pernah dijuluki sebagai kepala geng jalanan di New York. Jadi pindah dari kota-kota kecil, kota lainnya. Dia waktu kecilnya pertama disuruh orang tuanya menjadi tukang sepatu, tukang semir sepatu jalan, tapi membosankan. Terus pindah lagi jadi kerja security di suatu kantoran, macam-macam kerjaan yang kecil-kecil, yang penting dia bisa hidup, dia jalani. Akhirnya ketemu sama bos mafia di sana. Dia dipekerjakan sebagai centengnya, sebagai asistennya. Lama-lama dia sendiri malah menjadi bos mafia untuk tingkat di New York sana. Lama-lama dia menguasai dan dia diserahi tugas sebagai pengendali daripada perusahaannya itu. Sehingga lama-lama akhirnya dia sendiri yang punya perusahaan itu. Terus gimana riwayatnya dia pada waktu menjalani pekerjaannya waktu kecil itu, yang di dunia hitam itu apa saja pekerjaannya? Ya, pekerjaannya seperti ada pesanan membunuh orang, ada pesanan memasukkan barang-barang terlarang, yang begitu. Terus terakhir malah dituduh dia sebagai penggelap pajak. Sehingga pada umur 33 tahun dia diadili, dia disalahkan dengan hukuman penjara selama 11 tahun. Jadi umur 33 tahun itu dia sudah masuk penjara. Begitu masuk penjara, karirnya sudah menghilang. Tetapi sebelumnya selama 7 tahun dia sudah merajai dunia gangster, dunia mafia di Amerika utamanya, dan namanya terkenal ke seluruh dunia. Akhirnya dia
pertama di penjara di kota New Yorknya, tapi kelihatannya terlalu banyak anak buahnya, kurang aman, dipindahkan ke penjara Alcatraz. Alcatraz di Amerika itu sama dengan di Indonesia penjara Nusa Kambangan. Ya, Alcatraz itu dari kota daratan, jalan speedboat selama 30 menit sampailah di Alcatraz itu. Alcatraz itu sangat minim sekali fasilitasnya dan satu-satunya penjara yang terkenal paling sadis di dunia. Kenapa? Karena fasilitasnya minim, kalau melarikan diri pun tidak akan hidup. Karena apa? Karena di perairan itu dingin sekali, pasti akan beku di perairan melarikan diri, kecuali dengan helikopter atau apa, nah baru. Nah, terus yang paling sadis lagi adalah ruangan 2x3, isinya cuma satu tempat tidur, toilet sama cuci tangan, wastafel. Nah, itu berarti tersisa sekali dia di sana. Ini cerita dari anak saya yang pernah tinggal di Amerika waktu sekolah di sana. Dia pernah langsung melihat Alcatraz itu, tetapi sudah 30 tahun katanya penjara itu, Alcatraz itu sudah tidak dipakai lagi, cuma sampai sekarang itu dipakai objek wisata. Nah, itu keadaannya si Al Capone di Alcatraz pada waktu itu, sehingga dia sakit-sakitan, begitu dia masuk penjara itu sudah dia menderita penyakit selama berapa tahun, jadinya sampai dengan 48 itu akhirnya dia meninggal dunia. Coba kita lihat quote-nya sekarang, dia sampai terkenal begitu sampai ke seluruh dunia. Apa quote-nya, apa falsafah hidupnya? Mungkin menurut kita mungkin itu salah, tapi menurut dia itu benar. Cobalah kita sekarang ulas falsafah hidupnya itu dari segi positifnya, jangan kita mengulas dari segi negatifnya, karena kita bukan akan mencari jejaknya dia supaya kita menjadi orang terhebat di bidang mafia di dunia, bukan. Kita cari segi positifnya untuk kita pergunakan sebagai motivasi hidup kita, menjalankan hidup kita supaya bisa mencapai target tingkat dunia yang baik, gitu sih maksudnya. Nah, falsafah hidupnya Al Capone itu sebenarnya sangat simpel sekali. Dia bilang apa? Dia bilang, saya itu hanya sebagai seorang pengusaha yang melayani dengan baik pesanan-pesanan klien saya. Itu. Jadi kalau melihat dari quote-nya ini, dia itu tidak merasakan sebagai orang jahat. Dia merasakan bahwa dia sebagai pengusaha hanya melayani pesanan-pesanan dengan baik. Ya. Itu kalau kita ambil positifnya, sama kita membuat suatu usaha usaha jasa. Nah, tapi dia kebetulan mungkin melayani usaha-usaha yang bidangnya bidang gelap, seperti apa? Membunuh orang, memasukkan narkoba, ya pokoknya kelakuan-kelakuan yang negatif lah. Nah, sekarang kita bahas quote-nya itu kita bawa ke bidang positif. Kalau kita melihat seorang pengusaha melayani dengan baik permintaan dari relasinya, nah itu kan baik sekali sebenarnya. Kalau kita bawa seperti bidang-bidang yang positif, seperti contohnya kita membuat usaha tenaga kerja, ya penyediaan tenaga kerja. Nah itu mungkin saja kita bisa bikin dengan cara pertama, urusan tenaga kerja kita cari permintaannya dan kita cari penawarnya. Kita itu hanya sebagai maklar. Pertama, kita ambil sekarang siapa yang mau minta tenaga kerja yang profesional. Contohkan sekarang perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu, umpamanya apa? Waskita Karya, Utama Karya, BP, Nindya Karya, Berantas Sampuraya, Wijaya Karya. Ya, karya-karya itu semua
itu perusahaan besar semua itu. Dan orang-orang yang dibutuhkan berarti orang-orang yang sudah profesional, tidak mau dia menjadi orang yang baru belajar. Nah, itu kita dapatkan daftarnya, kita dekati orang-orang itu, kebutuhannya mana, apa-apa saja. Kemudian mereka membutuhkan insinyur, bidang arsitek, insinyur, bidang sipil, logistik, keuangan. Terus semua yang diperlukan itu adalah yang sudah punya pengalaman, karena mereka tidak perlu mendidik lagi. Nah, sudah kita dapatkan itu, sekarang kita mencari perusahaan-perusahaan yang menyiapkan tenaga kerja profesional. Ya, sebenarnya yang saya tahu itu ada, seperti Gutawa. Gutawa itu para pensiunan waskita itu ditampung oleh Gutawa ini menjadi suatu wadah, baik itu pensiunan insinyur sipil, insinyur arsitek, logistik, keuangan, semuanya itulah apa yang dibutuhkan di perusahaan konstruksi, ada semua di sana didaftar. Sudah itu, beda cerita, kita di tempat lain juga begitu. Pasti banyak itu perusahaan-perusahaan yang membuat tenaga-tenaga profesional. Akhirnya antara permintaan dan penawaran ini kita satukan. Ambil contoh sekarang, ini dari Hutama Karya minta tenaga insinyur arsitek 2, sipil 5, logistik 4. Nah, itu semuanya kita kan data udah ada, tinggal kita sekarang kirim data-data CV-nya, dan termasuk nanti deal untuk pembayaran upahnya. Nah, itu kan perusahaan besar itu, kita otomatis sudah menjadi perusahaan nasional di bidang itu, penyediaan jasa. Dan lama-lama ya tidak mungkin tidak, pasti akan menjadi perusahaan internasional di bidang penyiapan tenaga kerja. Itu salah satu contoh yang bisa. Lah, mungkin ada pertanyaan, loh Bapak kenapa nggak bikin sendiri kok Bapak malah ngasih tahu orang lain? Nah, pasti ada pertanyaan semacam itu. Kalau jawaban saya, kalau saya sih rasanya sudah terlalu banyak pegangan saya. Tidak mungkin lagi untuk membuat perusahaan, karena perusahaan yang saya pegang saat ini saja sudah ada perusahaan pribadi, ada kosen beton, lumayan lah. Ya, terus ada lagi saya mendapat sebagai pengacara atau advokat yang lumayan itu. Dan di samping itu pengabdian kepada masyarakat, sudah banyak memegang organisasi sosial, sehingga kayaknya tidak kuat lagi waktunya untuk yang demikian. Mungkin anak-anak muda sekarang kita bawa ke arah itu. Ya, itu jawaban saya. Ya, mungkin untuk saat ini kita mencoba membawa kode daripada seorang penjahat internasional bisa menjadi kode atau falsafah hidup yang positif untuk kita dijadikan motivasi ke arah yang positif, baik itu bisnis, psikologi, atau apapun namanya. Sampai demikian, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Sampai ketemu kembali besok pagi. For there's a God and there's a shadow far great.